Adakah fadilah tarawih per hari? Setiap Ramadan, pasti beredar lagi hadis tentang keutamaan tarawih malam pertama sampai malam ke-30. Isinya wow banget, pahala setara 1000 haji, seperti ibadah para nabi, kayak sholat di Masjidil Haram, bahkan seperti hatam 4 kitab suci. Kedengarannya luar biasa. Tapi, sebenarnya gimana sih status hadis itu? Layakkah kita yakini dan sebar? Kalau mau objektif dan tenang mikirnya, ada beberapa kejanggalan serius. 1. Nabi cuma jamaah qiyam Ramadan 3 malam. Dalam riwayat sahih, Nabi cuma sholat malam Ramadan berjamaah selama 3 malam. Setelah itu beliau nggak keluar lagi, karena khawatir diwajibkan. Ini riwayat dari Sahih Al-Bukhari. Intinya, aku tahu kalian datang. Tapi aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak mampu. Artinya jelas, beliau sengaja berhenti jamaah terus-menerus karena takut jadi wajib. 2. Waktu itu belum ada istilah tarawih. Saat Nabi hidup, istilahnya bukan tarawih, tapi qiyamul Ramadan. Hadis sahihnya. Siapa yang menghidupkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hr. Bukhari Muslim. Istilah tarawih baru muncul kemudian, ketika sholat ini dilakukan berjamaah dengan jeda istirahat, tarwihah, setiap 2 salam. Penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari. Jadi nama, tarawih, itu muncul belakangan. 3. Tarawih berjamaah rutin dimulai di masa Umar. Yang mengumpulkan orang-orang dalam satu imam adalah Sayyidina Umar. Riwayat Sahih Al-Bukhari. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Karena setelah Nabi wafat, wahyu sudah selesai. Gak ada lagi kekhawatiran jadi wajib. Nah, jadi aneh kalau ada hadis yang merinci fadilah tarawih per malam dari tanggal 1.30, padahal istilahnya saja belum ada waktu itu. Nabi sendiri tidak melakukannya berjamaah sebulan penuh. 4. Fadilahnya terlalu wow. Ciri hadis bermasalah seringkali. Pahalanya bombastis banget. Detailnya sangat spesifik tiap hari. Janjinya luar biasa berlebihan. Contohnya, seperti 1000 haji. Seperti ibadah para nabi. Seperti sholat di Masjidil Haram. Seperti hatam 4 kitab suci. Ini red flag dalam ilmu hadis. 4. Sanadnya nggak jelas. Sumber yang sering dipakai adalah kitab Durratun Nashihin yang memang tidak mencantumkan sanad. Padahal kalau memang minimal daif saja, harusnya kitab-kitab hadis Mu'tabar menyebutkannya beserta sanad. Sebagaimana kaidah yang pernah dinukil oleh Hashim Asy'ari, Hadratus Syaikh. Dalilnya adalah tidak adanya keterangan itu dalam kitab-kitab yang mu'tamad. Dan beliau juga menukil dari Mulla Ali Al-Qari. Tidak boleh menukil hadis Nabi, masalah fikih, dan tafsir kecuali dari kitab-kitab yang populer dan diakui. Selain itu tidak bisa dijadikan pegangan. Tegas banget. Jadi gimana sikap kita? Tarawih tiap malam? Sunnah. Disepakati semua mazhab. Ada fadilahnya? Ada. Banyak. Dan sahih. Perlu pakai hadis fadilah per hari yang gak jelas? Gak perlu. Hadis sahih tentang qiyam Ramadan saja sudah cukup. Itu udah luar biasa. Diampuni dosa yang lalu. Kurang apa lagi? Terakhir, ini bukan tulisan Wahabi. Ini sikap ilmiah. Dan yang nulis juga orang NU. Intinya sederhana. Semangat ibadah iya. Sebar hadis bermasalah? Jangan. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.